Tab PR-nya halaman 27. Baca nomor 1 soal dari PR-nya. Ini pedas gak? Ayo silakan. 27 baca soalnya aja, nanti jawabannya dijawab bareng-bareng. Aina kitabu Muhammadin, di mana kitabnya Muhammad? Jawabannya huwa alal maktabi hunaka. Nomor 2, geser kanan saya. Aina kitabu Ammarin, di mana kitabnya Ammar? Jawabannya huwa ala maktabil mudarrisi, dia di atas meja guru. Nomor 3, aina hakibatul mudarrisi, di mana tas guru? Jawabannya iya tahatal maktabi. Ada lagi PR ya? 31. Itu yang terkait uslub atau gaya bahasa menanyakan kepemilikan barang. Kitab man hadza, kitab siapa ini? Nah, di situ ada gambar pena. Berarti apa dia jawabannya? Dibikin kalimat pertanyaan lagi dengan clue pena. Gimana jadinya? Bukan. Qalamu man hadza. Jadinya seperti itu. Jadi dia nggak suruh kita jawab, tapi suruh bikin pertanyaan seperti contoh kita buman hadza. Berarti kalau nanya kepemilikan pena, ya, menanyakan kepemilikan pena, qalamu man hadza. Begitupun yang bawah, baju, berarti gimana? Qamisu man hadza, baju siapa ini? Rumah, baitu man hadza, kasur. Kalau jam tangan? Sa'atu man hadhihi. Itu cara nanya barang ya. Nanti kalau jawabannya berarti tinggal hadhihi sa'atu Muhammadin misalnya. Ada lagi PR-nya? Yang halaman 32 udah? Udah ya. Sekarang masuk ke dars 33, ada dars ke-6 halaman 33. Terkait ini dikenalkan dengan isim-isim muannats, perempuan. Nah, yang pertama yang ingin dijelaskan adalah hadhihi. Hadhihi ini muannasnya hadza. Berarti artinya sama, artinya sama-sama ini. Silakan dibaca, lanjutin tadi. Artinya ini anaknya Hamid dan ini putrinya Yasir. Di situ karena putri, anak perempuan, maka dikasih kata tunjuk hadhihi. Hamidin dan Yasirin di situ sebagai mudhofun ilaih, penyandaran ya. Nakiro ketemu nama orang isim ma'rifah. Nakiro ma'rifah di antara ciri-ciri penyandaran. Cara menyandarkan masih ingat? Pertama hilangkan tanwin yang di depan, yang di belakang di kasroh, di jar. Kita baca yang ini. 1, 2, 3. Hadza banu Hamidin. Lanjut. Dit. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin wa Fifatun. Ibnu Hamidin kita baca din karena penyandaran juga mudhofun ilaih. Anaknya Hamid jalisun, duduk. Kalau kita terjemahkan tekstual, jalisun ini kan orangnya nih, orang yang duduk. Isim fa'il kan, jalasa yajlisu julusan jalisun. Boleh kita terjemahkan anaknya Hamid tuh yang lagi duduk gitu ya, atau yang duduk.
Wa bintu Yasirin dan putrinya Yasir waqifatun berdiri. Waqifatun isim fa'il juga sama. Dari kata waqafa. Waqifun berdiri. Karena pelaku berdirinya perempuan, maka dikasih huruf ta marbutoh. Nah, ini ciri-ciri besar perempuan adalah huruf ta marbutoh. Harokat sebelum ta marbutoh di fathah pasti. Sebelum ta marbutoh tak berbadan ha ini harokatnya di fathah. Makanya kita baca waqifatun, bukan waqifutun ya. Kan dia asalnya waqifun. Perempuannya waqifatun. Muslimun, perempuannya muslimatun. Shaimun, shaimatun. Rajulun enggak ya? Rajulun imro'atun. Nah, perhatikan sini. Seandainya anaknya Hamid yang berdiri, maka kita akan katakan ibnu Hamidin waqifun. Dan seandainya anaknya Yasir yang duduk, kita akan katakan wa bintu Yasirin jalisatun. Ya, tinggal dikasih ta untuk yang perempuan. Begitupun sakit maridun, kalau perempuan yang sakit maridotun. Nah, anaknya Hamid duduk dan anaknya Yasir berdiri. Kita baca 1, 2, 3. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Lanjut baca 2 kalimat. Apa artinya? Nah, siapa ini? Di sini ininya adalah yang ditunjuk perempuan pasti. Hadhihi ukhtul muhandisi. Apa artinya? Ini saudarinya arsitek atau insinyur di situ. Arsitek atau insinyurnya laki atau perempuan? Laki, karena tidak ada ta marbutohnya. Yang perempuan si ukhtunya, saudarinya insinyur. Tapi kita baca dulu. Man hadhihi. 1, 2, 3. Man hadhihi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Lanjut. Muhandisa tun. Perhatikan di situ pertanyaannya. Tadi kan dia saudarinya insinyur, saudarinya arsitek. Kemudian penanya mengatakan apakah dia arsitek juga, gitu kan? Cuma lafaznya tentu nggak sama. Bukan muhandis. Karena dia perempuan, maka harus dikasih ta. Ahia aidon muhandisatun, gitu kan? Apakah dia juga insinyur? Insinyurnya perempuan yang dimaksud. La hiya tabibatun. Malu sayangku. Tidak, dia seorang tabibah apa? Dokter. Ya, kita terjemahkan tentu dokter aja ya. Udah jadi konsekuensi maknanya perempuannya. Yang penting lafaznya jelas. Karena kalau diterjemahkan dokter perempuan nanti kepanjangan. Aidon artinya juga. Ahia muhandisatun aidon biasanya ditaruh di belakang dia. Tapi kita baca ahia aidon. 1, 2, 3. Ahia aidon Muhandisatun la hiya tabibatun. lanjut. Artinya sayyaratu man hadhihi. Adik nanti jatuh deh. Mobil siapakah ini? Di sini yang jadi benda yang ditunjuk apa? Mobil ya, bukan mudirnya. Mudirnya laki perempuan? Laki ya. Di sini penulis ingin kasih tahu benda-benda yang tidak berakal juga bisa dihukumi perempuan jika ada ta marbutohnya. Sayyaratu man hadhihi, mobil siapa ini? Hadi sayyaratul mudiri. Kenapa dibaca mudiri? Majrur kasroh. Mudhafun ilaih, penyandarannya nakiro ketemu ma'rifat, tanpa al ketemu al, salah satunya. Kita baca wahid, isnan, salasa. Sayyaratu man hadhihi. Hadhihi sayyaratul Mudiri, mudir orang yang memutar urusan, mengelola. Lanjut. Ini adalah setrika. Mahadihi, apakah ini? Biasanya orang Arab
Kalau dia bertanya terkait sesuatu, hukum asalnya kalau dia nggak tahu ya. Nah, hukum asalnya kalau dia nggak tahu, maka biasanya gendernya dijadikan laki-laki. Pertanyaan yang lebih layak harusnya ini mahaza, gitu. Cuma nanti orang yang tahu akan membenarkannya, hadhihi mikwatun. Nah, jadi pertanyaan mahadhihi sebenarnya seperti pertanyaan ngetes. Atau enggak ini mungkin untuk pembelajaran aja. Asalnya kalau orang nggak tahu dia akan menjadikan dia gendernya laki-laki. Hadhihi mikwatun. Mikwatun ini isim alat. Mif'alun. Maf'alun mif'alun. Dari kata kawayakwi, maknanya menyetrika kalau kontemporer. Kalau zaman dulu kawayakwi maknanya menempelkan besi panas ke luka. Yang kita kenal dengan kai, pengobatan orang dulu. Mikwatun alat untuk mengkai atau alat untuk mensetrika sekarang. Jadinya setrikaan ya. Hadhihi mikwatun wahid isnan salah. Hadhihi lanjut. Liman hadhihi li Khalidin. Ini gimana nih? Kenapa Khalid dijadikan hadhihi? Hadhihinya kemana? Wallahu alam, ke mikwatun apa ke ini? Kalau di beberapa cetakan di atas gambar sepeda itu ada gambar tas. Hakibatun. Jadi Khalid di sini enggak ada urusan, enggak bukan benda yang ditunjuk. Ya, liman hadhihi, milik siapa ini? Ininya di situ adalah tas. Kalau di beberapa cetakan. Ya, kalau enggak ada gambar ya berarti mungkin maksudnya adalah setrikaannya tadi. Hadhihi li Khalidin. Ini barang milik Khalid. Di situ ada huruf jar li. Di antara huruf jar adalah li. Kita udah dapat berapa huruf jar? Udah 4. Sama 1 ini jadi 5. Ada fi, ala, min, ila sama li. Inilah yang ada di alhamdulillahi. Makanya kita baca lillahi. Ya, karena Allahnya di situ kena huruf jar li. Hadhihi li Khalid. Ini milik Khalid. Makna huruf jar li kepemilikan. Baik, kita baca wahid isnan salah. Liman hadhihi habisin tanggung. Ada rojatu anasin hadhihi, apa artinya nih? Apakah ini sepedanya anak? Seperti itu ya. Jadi kalimat asalnya ahadhihi darrojatu anasin. Asalnya seperti itu. Nak sayangku. Kak, jangan coret-coret tembok ya sayang. Lanjut. Tidak, ini sepedanya Ammar. Ini sepedanya Ammar baru. bukan. La hadhihi darrojatu Ammarin. Bukan. Ini sepedanya Ammar. Hadhihi jadidatun. Ini sepedanya nih jadidatun baru. Ya, kita kenal jadidun kemarin karena untuk darroja jadi jadidatun. Wa darrojatu anasin qadimatun. Dan sepedanya Anas lama. Atau sedangkan sepedanya Anas lama, jadul. Nah, di situ Anasin dan Ammarin semuanya jadi mudhafun ilaih, penyandaran. Darrojatu Anasin, darrojatu Ammarin. Tapi kita baca wahid isnan salah. Adarrojatu Anasin hadhihi la hadhihi darrojatu Ammarin hadhihi jadidatun wa darrojatu Anasin qadimatun. Lanjut. Hadhihi sa'atu aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Hadhihi sa'atu aliyin. Apa artinya? Ini jam tangannya Ali. Jam tangannya Ali. Hiya jamilatun jiddan. Dia cantik sekali. Dia bagus sekali, dia cantik sekali. Hiyanya kembali ke sa'atu.
Nah, jiddan artinya banget, sungguh ya. Seperti di ungkapan orang Arab yang terkenal tuh, man jadda, siapa yang bersungguh-sungguh. Jadda itu masdarnya nanti jiddan. Jadda ya jiddu jiddan. Hadi sa'atu alin hiya jamilatun jiddan. Baik, kita baca 1 2 3. Hadihi lanjut. Hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun. Al-mil'aqati Tuh. al-mil'aqatu fil qadiri. Tadi barusan. Nah, fil kidri. Tadi kan ada kidru. Nah, hadhihi mil'aqatun. Ini adalah sendok. Mil'aqatun, sendok ini isim alat ini. Mif'alah, mif'alun, mif'alatun. Dari kata la'iqa, yal'aqu, menjilat. Mil'aqatun alat untuk menjilat, kontemporer jadi sendok. Wa hadhihi kidrun, dan ini panci. Nah, di sini penulis ngasih tahu ada beberapa isim muannats yang tidak ada ciri-ciri muannats sama sekali. Seperti kidrun enggak ada tamar butonya. Dan gak ada urusannya sama misalnya panci itu alatnya perempuan, enggak ya. Ini benar-benar murni orang Arab anggap dia perempuan, maka kita ikut jadikan dia perempuan. Seperti apalagi misalnya isim yang tidak ada ciri-ciri perempuan tapi dihitungi muannas oleh orang Arab. Misalnya syamsun, matahari. Matahari muannas. Nar, api atau neraka juga muannas. Apalagi misalnya ainun nanti ada ini, ada apa? Ada ciri-cirinya sedikit. Nafsun, jiwa. Jiwa jiwa dihitung muannas juga nanti. Baik jiwanya laki-laki maupun jiwanya perempuan. Nah, itu enggak ada ciri-ciri yang kayak gini, kita ikutin saja apa yang mereka gunakan. Dan enggak perlu dihafal. Yang seperti ini sedikit, dan kalau kita sering baca insya Allah paham sendiri. Al-mil'aqatu fil kidri. Nah, di situ dikasih alif lam karena tadi sebelumnya sudah disebutkan. Ya, pensil atau sendok tersebut di dalam panci tersebut tadi ya yang sudah disebutkan. Hadhi mil'aqatun wa hadhi kidrun. Baik, wahid, isnan, salas. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Lanjut. Nah, hadhihi baqaratul fallahi. Apa artinya? Al-fallah, petani. Baqarah, sapi betina. Beliau pengen ngasih tahu ke kita bahwasanya untuk hewan-hewan nanti muzakkar muannasnya walaupun muannasnya pakai huruf ta, tapi mudzakarnya tidak serta-merta dengan menghilangkan huruf ta. Kalau dari tadi kan jadi datun, hilangin ta jadi jadidun, baru untuk laki-laki gitu kan. Tobibatun, hilangin ta jadi tobibun. Nah, baqaratun, kalau kita hilangkan ta, enggak langsung jadi sapi jantan. Baqor, nanti orang Arab menggunakan lafaz baqor tanpa ta untuk jamak dari sapi betina. Nanti hewan-hewan seperti itu, dia enggak patokan laki dan perempuannya bukan pakai ta. Seperti toir, burung, dikasih ta bukan jadi burung betina, jadinya pesawat, toiratun. Ya, dan beberapa isim-isim lagi. Ayam jantan, dikun, betinanya dajajatun. Ya, tapi dajajatun enggak juga maknanya ayam betina. Ayam jantan juga bisa masuk ke dajaj atau dajajatun. Yang penting dia masuknya ke ayam potong. Jadi untuk hewan-hewan tidak patokan laki dan perempuannya dengan huruf ta marbuthah. Ini udah dibaca belum? Belum ya? Kita baca 1 2 3. Hadhihi baqaratul fallahi. Lanjut. Artinya? Ini hidung dan ini mulut. Ini muzakkar ya, pakai haza. Berarti laki-laki dan memang gak ada ciri perempuannya. Berarti hukum asalnya dijadikan laki-laki. Baik, kita baca. 1 2 3.
Hada anfun. Terakhir, masih ada 2 kalimat lagi. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Ini Telinga dan ini mata. Nah, ini telinga dan ini mata. Di sini kata para ulama, kenapa dia muannas? Walaupun tidak ada ciri-ciri tamar butoh, namun ciri-cirinya adalah bendanya berpasangan. Ya, ini yang ditunjuk satu loh. Uzunun ini artinya sebuah kuping. Karena kalau 2, pasti kita jadikan dia isim musanna, nanti kita akan belajar. Menggandakan isim dengan alif nun. Udunan, udunain. Ainun 1 mata. Kalau 2 ainani, ainaini. Maksudnya dia berpasangan adalah dia punya kanan kiri. Walaupun cuma 1, maka tetap dianggap muannas. Atau katakanlah, misalnya ada orang yang terlahir matanya cuma 1. Enggak ada pasangannya, tetap kita katakan hadhihi, jangan dikatakan hada. Ya. Nah, tapi benda yang punya kanan kiri berpasangan umumnya dihitung muannas. Tapi kita baca 1 2 3. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Lanjut, akhir. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Ini tangan dan ini kaki. Tangan dan kaki benda yang berpasangan. Tapi kita baca 1 2 3. Wa hadhihi yadun. Nah, nanti cerita ini boleh diulang-ulang baca di rumah ya biar lancar. Kita lanjut langsung ke Iqra waktu. Baca dan tulis. Lanjutin aja yang tadi. Madrasatun. Hada masjidun wa hadhihi madrasatun. Mungkin gak dibaca mudarrisatun? Kenapa enggak? Mungkin enggak? Bisa gak dibaca hadhihi mudarrisatun? Ya kalau mau dipaksain bisa aja, cuma tentunya nggak nyambung ya. Ini kan lagi menjelaskan bangunan gitu lah. Ini masjid, yang ini sekolah. Kalau misalnya dikatakan ini masjid dan ini guru perempuan ya orang juga tahu. Jadi nggak ada informasi tambahan di situ. Nah, kita kemarin sudah belajar bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab mesti ada faidah. Ya kita kenal dengan kalam. Ya, mesti ketika diucapkan ada faidahnya. Dan tentu mengucapkan hadza masjidun wa hadi mudarrisatun tidak ada faidahnya. Karena orang juga udah tahu bisa bedain antara guru perempuan sama masjid. Yang satu orang, yang satu bangunan. Nah, di sini hadza masjidun wa hadihi madrasatun. Madrasah dihitung muannas karena ada taknya. Tapi kita baca 1 2 3. Nomor 2. Hadhihi ukhtu Abbas, ini saudarinya Abbas, mudhafun ilaih. Tapi kita baca 1 2 3. Man hadhihi. Lanjut nomor 3. Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Apa artinya? Seperti itu ya. Dajajatun tadi sama kayak baqaratun. Kalau kita hilangkan taknya jadi jamak dia. Dajaj, ayam-ayam. Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Baik, 1 2 3. Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Lanjut. Ini anaknya mudir dan ini anaknya guru. Ya, dan ini putrinya atau anak perempuannya guru. Baik. Al-mudir sama al-mudarris mudhafun ilaih. Makanya majrur kasrah. Baik, kita baca 1 2 3. Hadza ibnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Nomor 5. Hadhihi ummu Yasirin.
Artinya? Pamannya Yasir. bibinya Yasir. Ummu ibu. Paman am pakai ain. Ini ibunya Yasir. Nah, ini ibu Yasir. Atau boleh kita tidak terjemahkan jadi nama kunyah ya. Ini Ummu Yasir. Nah, nama kunyah kemarin sudah jelaskan susunan nama kunyah Ummu atau Abu susunannya mudhafun ilaih selalu. Ini ibunya Yasir. Hadhihi Ummu Yasirin. Baik, kita baca 1 2 3. Hadhihi Ummu Yasirin. nomor 6. Aina Tadi tuh. Kidarul Lahmi Hiya Fis Fis sallaja. Apa harokat terakhirnya? T. Fis sallaja dengan fi. Aina qidrul lahmi? Apa artinya? Al-lahm daging. Di mana pancinya daging? Maksudnya panci daging ya. Hiya fis sallajati. Dia di kulkas ya, dari kata salju. Jadi salju itu bahasa Arab. Nah, sallaja kulkas, alat yang mendinginkan, mensaljukan. Kita baca 1 2 3. Aina qidarul lahmi? Nah, kemana hiyanya ini? Ke daging. Ke panci dagingnya, pancinya ya. Lanjut nomor 7. Wahadihi nafidatun. Hada babun, ini nafidatun jendela. Bisa juga dimaknai dengan sela-sela ya. Jadi kalau dulu sela-sela rumah juga disebut nafidatun, dan mereka belum punya jendela dulu. Nah, kita baca nomor 7. 1 2 3. Hadza babun. Nah, halaman selanjutnya tinggal langsung kita baca saja. Nah, itu nggak perlu pakai kata mahadza. Tinggal kalian langsung pakai hadza atau hadhihi. Bendanya dihitung dari kanan ke kiri. Silakan dilanjutkan. Kanan kiri. Hadza qalamun. Betul, geser. Betul. Terus. Hadza qamisun. Terus. Kiri. Terus. Kanan kiri. Ma. Hadhihi sa'atun. Terus. Hari. Saat. Hadhihi sayyaratun. Terus. Hari sayar. Hadhihi nggak tahu nih apa nih. Pintu kayaknya. Hadza babun. Ya, kalau jendela tinggal hadhihi nafidatun ya. Lanjut. Kaki. Hadhihi. Hadhihi. Rijlun ya. Ini yang tadi kita bilang benda berpasangan, tetap dihitung muannas tanpa tamar buton. Lanjut. Betul, hadhihi darajatun. Terus. Hadhihi yadun. Terus. Hadza anfun. Terus hidung ya. Hah? Mana? Mulut belum mulut itu. Hada famun. Terus panci. Ada bangsa. Hadhihi kidrun. Terus. Apa? Mikwatun. Terus. Hadza kursiyun. Terus.
Hadhihi thalajatun. Terus. Hada miftahu. Hadza miftahun. Kunci. Terus. Hada masjidun. Betul, masjid. Terus. Hadza najmun. Lanjut halaman selanjutnya. Iqra al-misala wa kawin jumalan ala girori. Kita bikin jadi muannas. Baca dulu soalnya, kemudian muannaskan. Dan di situ sudah dikasih mubtadanya ya. Mubtada itu isim di awal kalimat, topik pembicaranya. Tinggal kita muannaskan khobarnya. Karena kalimat mubtada dan khobar, topik pembicaraan dan informasinya, hukum asalnya dia mesti selaras muzakkar muannas. Fadol, silakan baca dari contohnya dulu. Ya Muhammadun ya. Apa artinya? Seorang siswa. Aminah seorang siswi. Nomor 2 geser. Hamidun tabibun. Fatimatu tabibatu. Fatimah tuh kenapa nggak bertanwin? Muannas. Bukan muannas alasannya. Kalau muannas tholibatun bertanwin. Nama perempuan. Nama dan perempuan. Jadi harus 2 ya. Dia nama kemudian ada tanda perempuan. Kalau perempuan doang masih bertanwin. Begitupun nama doang Muhammadun masih bertanwin. Jadi terkumpul 2 sebab. Lanjut nomor 3. Artinya dia seorang muslim. Lanjut. Al-babu mughlaqun. Wah. Rawa. An-nafidhatu mughlaqatun. Kenapa nggak bertanwin kalau ini? Rawa. Wah. Hah? Rawa. Jauh-jauh amat ada alif lam itu. An-nafidhatu mughlaqatun, tertutup. Jendela tersebut tertutup. Nomor 5. Al-yadu wasikhatun. Lanjut. Apa wasik? Masih ingat enggak? Apa artinya wasik? Kotor. Kalau bersih nadhifun. Lanjut. Asyayu. Harun. Harrotun. Apa ini asyayu? Teh. Al-qahwatu? Kopi. Lanjut. Harun panas ya. Lanjut. Sekolah itu jauh ya, ba'idatun. Terus Terus Hah? Sari'un. Sari'atun. Apa artinya sari'? Cepat. Kuda tersebut cepat, mobil tersebut cepat. Nomor 10. Al-qamaru jamilun, asy-syamsu jamilatun. Apa artinya? Bulan tersebut cantik atau indah ya. Matahari juga. Lanjut 11. Gimana terjemahan ini kalau kayak gini? Bapak tersebut gitu ya. Duduk. Dan ibu tersebut duduk. Lanjut latihan keempat. Sahil jumal al-atiyata. Betulkan
kalimat-kalimat berikut ini. Berarti salah nih. Nah, ini bareng-bareng aja ya. Nomor 1, haqibatu man hadza. Apa yang salah pada kalimat ini? Nah, haqibatu man hadzi. Nah, jangan bersih dulu ya, Nak. Iya. Nomor 2, al-ghurfatu maftuhun. Maftuhatun harusnya ya. Kamar tersebut atau ruangan tersebut terbuka. Nomor 3, hada sayyaratut tabibi. Nah, ini mobil dokter. Tabibi majrur mudhafun ilaih. Nomor 4, nah, harusnya pakai hada. Ini kunci mobil. Nomor 5, harusnya hiya fisyari. Aina sayyaratu, di mana mobil tersebut? Dia di jalan raya. Terakhir nomor 5. Ini dilanjut lagi tadi. Ini masalah huruf jarli. Nah. Nah, silakan dilanjut lagi. Tadi sampai mana tuh? Li Hamidin. Nah, di situ ada li yang masuk ke Muhammad dan Hamid, maka dia majrur atau kasroh. Apa artinya? Ini buat Muhammad dan ini buat Ini untuk milik. Ya, bisa juga untuk ya. Jadi li ini bisa tamlik, kepemilikan, atau ta'lil. Ta'lil tadi yang terjemahannya untuk atau untuk ya. Tapi kita baca 1, 2, 3. Hadza li Muhammadin. Nomor 2. Liman hadhihi. Milik siapa ini? Ini milik Yasir. 1, 2, 3. Liman hadhihi. Lanjut. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Nah, di sini nanti kita akan dapat di alif lam dalam Al-Qur'an dan hadis, kebanyakannya adalah alif lam yang bermakna seluruh. Disebut alif lam istighraqiyah. Makanya kita enggak terjemahkan pujian tersebut. Ya, kalau alif lam yang pujian yang ada makna tersebut yang lagi kita pelajari di kitab ini namanya alif lam al-ahdiyah. Alif lam yang ada di benak. Nah, terjemahan paling netralnya tersebut. Nah, di sini segala puji. Lillahi, milik Allah. Baik, kita baca 1, 2, 3. Nomor 4. Lillahil masyriqu wal maghribu. Apa artinya? Milik Allah. Al-masyriq ini tempat apa? Tempat terbit. Nah, dari kata syaraq, tempat terbit matahari ya, alias kita terjemahkan timur. Maghrib, tempat ghoroba, tempat terbenam. Jadi ini isi makan ini. Maghribun migrobun, masyrikun misrakun. Ya, atau boleh kita terjemahkan milik Allah yang di timur dan yang barat. Nah, di situ kata milik Allah, jar dan majrur itu kedudukan dalam kalimat kalau di depan seperti itu berarti dia khobar, informasinya. Kemarin kita jelaskan susunan kalimat itu mubtada dan khobar. Pada kalimat ini khobarnya duluan baru mubtadanya belakangan. Nah, ini terbalik ini. Dan mengedepankan yang harusnya mengedepankan yang harusnya di belakang, orang Arab biasa memberi makna pembatasan. Berarti terjemahannya hanyalah milik Allah yang di timur dan di barat, ya. Baik, kita baca 1, 2, 3.
Lillahil masyriqu wal maghribu. Al kalimatul jadidah, silakan dibaca satu-satu, terjemahkan. Lanjutkan tadi. Al-mikwatu. Apa ini tadi? Setrika. Lanjut. Sepeda. Jadi ditasdid ya. Ad-darrajat. Lanjut. Sendok. Terus. Terus. Sapi betina. Terus. Petani. Terus. Terus. Alfamu. Mulut. Terus. Apa al-udhunu? Telinga. Ya. Lanjut. Tangan. Terus. Ar-rijlu. Kaki. Terus. Asyayu. Jadi bukan ditasdid. Asyayu. Teh. Terus. Al-ummu, ibu. Terus. Apa tadi? Kulkas. Terus. Al-qahwatu, kopi. Terus. Cepat. Terus. Terus. Sangat atau sungguh-sungguh. Dan selanjutnya kita pelajari pada Isya insyaallah. Habis ini insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabbihi wasallam.